yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ipul, masya Allah, tabarakallah. Ayo Bang Ipul ya, kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'ata asyarata. Nah, ini makalah yang ke-14 dari bab ke-6 ya. Qala. Oke, Pak Ujang, terima kasih Pak Ujang Ikrom, semoga barokah ya. Terima kasih Pak Ujang. Qala Ahnafu bnu Qaisin radhiyallahu anhu. Ya, kolaknya fi'il madi, ahnafu fa'il yang dirofakkan dengan dhammah. Bu Mimi, terima kasih. Kemudian ibnu adalah badal ya. Badal yang dirofakkan dengan dhammah wa huwa mudhaf. Maka depannya dibaca mudhaf ilaih. Qaisin mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Jadi Ahnaf itu siapa? Ahnaf itu ibnu Qaisin. Jadi anak laki-lakinya Qais, begitu. Radhiyallahu anhu ini adalah kalimat i'tiradiyah ya. Sudah satu kalimat. Radhiya itu fi'il madi, Allahu fa'il yang dirofakkan dengan dhammah. Radhiyallahu anhu, annya huruf jar, hunya domir mutasil sebagai majrur. Jadi radhiyallahu anhu itu sudah satu kalimat. Dan itu sebagai kalimat i'tiradiyah. Kalimat di dalam kalimat ya. Itu namanya kalimat sisipan begitu ya. Jadi kalimat di dalam kalimat ya. Qala ahnafu bnu Qaisin belum sempurna, baru ketemu fi'il fa'il, terus masuk kalimat. Nah, ini namanya kalimat i'tiradiyah. Terus dilanjut karena qala itu butuh makulul qauli ya. Qala disebut sempurna apabila ketemu makulul qauli. Apa itu makulul qauli? Makulul qauli itu ucapan. Qala ahnafu. Ahnaf berkata. Nah, apa kata-katanya? Nah, sebelum ketemu ucapannya, kata-katanya ada kalimat radhiyallahu anhu. Maka kalimat di dalam kalimat disebut kalimat sisipan. Ya, maka disebut kalimat i'tiradiyah. Begitu ya. Oke, kemudian di sini ada la rohata. Ini la-nya nafi lil jinsi. Rohata isim la yang dinasabkan dengan fathah. Bang Ar, oke, terima kasih Bang Ar. Jadi rohata ini adalah isim la. Ingat ya, kalau isim la itu tidak boleh bertanwin, makanya dibaca rohata. Jadi rohata ini adalah isim la yang dinasabkan dengan fathah. La-nya nafi lil jinsi, jadi artinya itu kosong, tidak ada. Tidak ada itu kosong kan ya. Tidak ada rohata. Rohata itu artinya ketentraman. Oh, jadi la rohata, tidak ada ketentraman. Gitu. Berarti budo khobar. Nah, khobar la itu kebanyakan jer dan majrur. Maka di depan ada li. Li huruf jer al-hasudi. Majrur yang dijerkan dengan kasroh. Jadi lil hasudi ini adalah khobar la. Begitu ya. Jadi tidak ada ketentraman bagi orang yang hasud. Nah gitu. Tidak ada ketentraman bagi orang yang hasud. Hasud itu dengki ya. Hasud itu dengki. Oke. Lili Wahyudi mohon diperjelas tentang isim la Ustaz. Ya, jadi la ini namanya la nafi lil jinsi. Jadi kalau la nafi lil jinsi itu akhwatnya inna. Saudaranya inna. Ya, jadi perilakunya ya kayak inna. Ya, isimnya dibaca nasab, khobarnya dibaca rofa. Cuman kalau dalam isim la itu tidak boleh bertanwin. Gitu. Makanya ini bacanya rohata. Ya, jadi isim la yang dinasabkan dengan fathah. Ya, jadi tidak ada ketentraman. Lil hasudi. Nah, lil hasudinya itu
Jar majrur, ya, jar majrurnya itu muta'alik pada khobarnya la. Ya. Jadi bisa disebut khobar la. Begitu ya. Khobar lanya itu jar majrur. Kita yang perlu diingat lafad Al-Quran la roiba fihi, yaitu lanya la nafil jinsi, roibanya isim la yang dinasabkan dengan fathah, fi huruf jar, hinya domir muttasil sebagai majrur. Nah, fihi itu muta'alik pada khobar la. Ya, itu sama dengan ini, lil hasudi jar majrur. Pokoknya kalau ada la nafil jinsi, yang diingat itu adalah la roiba fihi. Insya Allah membantu ya, membantu semakin jelas begitu. Oke, Hasan, kitab Bapak ini kitabnya Nasoihul Ibad. Oke ya, Dendo. Assalamualaikum, kirain libur, saya nyantai aja dari pagi. Ya subhanallah. Jumat belum libur ya, besok. Ya, karena besok saya ngisi kuliah paginya subuh ya, jadi tidak live. Oke. Lanjut ya, Pak Cik. Terima kasih Pak Cik. Semoga istiqomah. Oke. Izin bunyikan lonceng Ustaz. Oke, siap. Adam Subhan, pengen belajar Nahwu Shorof. Ya, nanti Pak isim la yang dinasabkan dengan fathah li huruf jar, al hasudi majrur yang dijerkan dengan kasroh, lil hasudi khobar dari la. Ya, jadi tidak ada ketentraman bagi orang yang hasud. Hasud itu apa? Dengki ya. Hasud itu dengki. Nanti maknanya ada di bawah lah ya. Nanti kita akan lebih paham. Kemudian di sini ada kola. Nah, ini kola fi'il madi ya. Maka depannya dibaca fa'il. Fa'il itu isim yang rofa. Maka dibaca Abdul Mu'ti. Abdunya fa'il yang dirofakan dengan dhamma wa huwa mudhof. Al-Mu'ti mudhof ilaih yang dijarkan dengan kasroh muqaddar. Jadi kola telah berkata. Nah, siapa yang berkata? Abdul Mu'ti. Nah, begitu ya. Cuma belum selesai. Di sini ada As-Samlawi. Nah, gitu ya. Jadi ini dilanjut ada lafad As-Samlawi. Ya. Naklan. Aduh. Kejedot ini tangannya. Ya. Naklan. Naklan ini adalah hal. Menjelaskan keadaan. Ya, naklan adalah hal. Hal itu adalah isim yang nasab yang masuk pada kalimat sempurna yang menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul bih. Nah, ini makanya naklan bukan maf'ul tetapi hal ya. Dia menjelaskan keadaan fa'il ya. Jadi Abdul Mu'ti ini berkata. Itu berkata itu ada keterangan keadaannya. Berkatanya itu kata-katanya mengambil dari mana. Makanya naklan itu menukil ya. Menukil. An syaikhihi. An huruf jar, syaikhi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Hi-nya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Jadi an syaikhihi, dari gurunya. Ya, dari gurunya. Kira-kira ini dibacanya apa ini? Ya, dibacanya nasab, ngejer, apa rofa depannya. An syaikhihi titik-titik. Ayo coba. Komen dikit. Dibaca rofa. Oke, apa lagi? Kita Bapak ini nasi ikhul ibadah. Ujang ikram jer. Ya, kalau dibaca jer sebagai apa? Ya, Faisal Mukti juga jer ya. Oke, Mas Edi assalamualaikum. Oke ya. Jer karena jadi badal, masya Allah, sip ya. Jadi dibaca jer, badal ya, pengganti ya. Jadi an syaikhihi, dari gurunya. Siapa gurunya itu? Nah, maka ini dibaca badal, al-badri. Gitu ya, dibaca kasroh. Oke, bagus ya. Badal tad, alhamdulillah.
however ya, however ya. Oke, jadi dibaca badal, Pak. Ya. Jadi beliau itu menukil dari gurunya. Nah, siapa nama gurunya itu? Al-Badri. Ya, dulu saya menjelaskan badal itu ala Sayyidina Muhammadin. Nah, alanya huruf cer, Sayyidi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Ya, wa huwa mudhof. Naknya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Ya. Gitu ya. Nah, saya jelasin dulu sedikit tentang badal ya biar ingat ya. Jadi badal itu pengganti. Jadi kalau ada lafaz seperti ini misalnya, mengingatkan ya. Nah, misalkan begini. Nah, ala Sayyidina. Sayyidi ya. Baru di sini ada Muhammad. Nah, itu. Ini alanya huruf jar. Nah, gitu. Sayyidi ini majrur yang dijerkan dengan kasroh. Wa huwa mudhof. Nah, domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Nah, ini Muhammad ini badal. Ya. Badal mengikuti mubdal minhu-nya. Kalau mubdal minhu-nya ngejer, maka ini dibaca Muhammadin. Nah, begitu. Ya, tapi kalau alaknya dibuang misalkan, maka bacanya jadi sayyidu. Nah, misalkan alaknya dibuang ya, maka dibaca sayyidu. Nah ini idofa. Ya, idofa. Mana mudofnya? Sayyidu. Isim di awal itu harus rofa. Berarti mubtada. Nah gitu kan? Mubtada itu rofa. Sayyidu mubtada yang dirofakan dengan doma. Wahuwa mudof. Nah domir mutasil sebagai mudof ilaih. Maka Muhammadnya dibaca Muhammadun. Ini namanya badal. Jadi badal itu selalu mengikuti mubdal minhunya. Ya, gitu. Beda kan sama ini. Kalau ini dimasuki huruf cer dulu, maka menjadi sayyidi majrur yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhof. Nah, domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Muhammadin badal dari lafad sayyidi, maka dibaca Muhammadin. Ya, badal selalu mengikuti mubdal minhu-nya. Tapi kalau alaknya dibuang, maka bacanya jadi sayyidu. Sayyidu mubtada yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Nah, domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Maka Muhammadun badal mengikuti mubdal minhunya. Mubdal minhunya rofa, dia juga ikut rofa. Ya, jelas ya? Oke, itulah badal ya. Badal itu pengganti. Yang namanya pengganti harus pas. Ya, kita naik motor tiba-tiba bannya lepas, rodanya lepas karena bautnya lepas. Maka harus diganti dengan baut yang sama. Kalau tidak sama, ya nggak bisa. Itu namanya pengganti, badal gitu. Oke, sip, Dendo. Oke, Den ya. Mudah-mudahan istiqomah ya, Den ya. Ikut terus. Oke. Lanjut tadi ya. Jadi tadi maka an syaikhi. Annya huruf jar, syaikhi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Hi-nya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Maka dibaca al-badri. Badal dari lafad syaikhi. Atau badal dari mubdal minhunya syaikhi. Nah, baru di sini rahimahullahu ta'ala. Nah, ini rohimah ini fi'il madi. Ya, hu-nya domir muttasil nempel ke fi'il, maka jadi maf'ul bih muqaddam. Allahu kenapa dibaca rofa? Allahu fa'il yang dirofakan dengan doma gitu. Jadi rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Nah, Allahnya juga di sini punya ta'ala ya. Ta'ala fi'il madi, fa'ilnya huwa. Ini sebagai kalimat i'tirodiyah. Termasuk rahimahullahu ta'ala ini pun kalimat. Dan kalimat ini adalah kalimat i'tirodiyah. Kalimat di dalam kalimat. Ya, karena kalimat ini belum selesai ya. Belum selesai. Masuklah satu kalimat murni. Itu namanya kalimat
sisipan, ya, kalimat i'tiradiyah, ya. Oke, jadi dari sini la rohata, tidak ada kenyamanan, tidak ada ketentraman lil hasudi, bagi orang yang hasud. Nah, baru di sini dijelaskan qala Abdul Mu'ti As-Samlawi naklan. Ya, jadi beliau menukil an syaikhihi, dari gurunya, yaitu, nah itu. Jadi kalau badal diterjemahkannya menggunakan yaitu Al-Badri rahimahullahu taala. Nah, baru di sini dibaca fiil madi yabla. Nah, yabla ini fiil madi, ya. Nah, yabla fiil mudhari, maaf. Yabla ini fiil mudhari. Oke. Fiil mudhari, kemudian depannya dibaca al-hasudu. Ya. Dibaca al-hasudu, dia fa'il. Fa'il dari yabla. Al-hasudu, orang yang hasud akan rusak. Gitu ya. Atau boleh diartikan dari depan, yabla akan rusak. Siapa yang akan rusak? Al-hasudu. Kenapa dibaca rofa? Karena menjadi fa'il, ya. Fa'il itu adalah isim yang rofa. Jadi orang hasud akan rusak. Bi khomsatin, binya huruf jar, khomsatin majrur, yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Nah, ini Pak Mamat Samsuri, Pak Haji Mamat sudah hadir. Aduh, lambat, ajingan lambat. Dari mana Pak Haji? Ya, tadi Pak Haji request kan? Nanti ya Pak Haji, ya, insya Allah kita lanjut dulu ini. Ya, ingatkan saya kalau saya lupa. Ya, jadi yabla al-hasudu bi khamsatin. Ya, oke. Ini ada yang nanya, ya, Pak Mamat Helmi 1749. Bab berapa Pak Ustadz? Bab 6. Bab 6 makalah ke-14. Itu ya Pak, ya. Karak turun, karak turun masjid, ya. Oh, Masya Allah. Subhanallah. Pak Wawan, assalamualaikum Ustaz, ikut ngaji. Oke, siap Pak Wawan, ya. Abu Izzah SR, yabla atau yubla Ustaz? Yabla. Kalau yubla di majhul, ya. Ya, ini tidak di majhul. Yabla akan rusak, ya. Jadi akan rusak al-hasudu, ya. Orang yang hasud bi khamsatin, sebab 5. Gitu. Sebab 5. Jadi orang hasud itu akan rusak sebab 5, ya. Nah, maka ini dibacanya husula, husuli, apa husulu? Ayo. Kira-kira bacanya nasab, jer, apa rofa? Ayo, monggo komen. Ayo. Jasa tosun lu. Oke, jer, ya Pak Ujang, Kang Ujang, ya. Jer, oke, jero, rofa. Oke, li, denda, oke. Yang benar adalah jer, ya. Ya, husuli. Jer. Ayo, kenapa bacanya jer? Itu. Karena dia membadalkan bi khamsatin, ya. Jadi sebab 5. 5 itu apa aja? Yaitu, nah gitu, badal, ya. Hebat, ya. Kang Ujang, sip, ya, badal. Oke. Jadi husuli. Husuli. Jadi badal dari lafad khamsatin, ya. Wa huwa mudhof. Nah, Abu Izzah, terima kasih Bapak Rofik. Nah, terima kasih, ya, semoga barokah. Jadi husuli, dibaca husuli badal, ya. Badal, maka depannya dibaca mudhof ilaih. Husulidz zammi, pakai tasdid, ya. Husulidz zammi lahu. Gitu. Jadi husuli itu diartikannya hal terjadinya caci maki, begitu jadinya.
hal terjadinya caci maki lahu baginya. Gitu. Jadi orang hasud itu rusak dengan 5 hal, sebab 5 hal. Dari 5 hal itu yang pertama adalah husuli dzammi lahu. Ya. Hal terjadi pada dirinya adalah caci maki. Dzam itu artinya caci maki. Ya. Coba kita ingat-ingat materi yang dulu. Orang hasud itu berbuat dosa kepada siapa? Ayo, sok tebak. Ketika seseorang hasud, itu dia berbuat dosa kepada siapa? Nah, ayo, sok. Berbuat dosa pada siapa? Lupa ya. Coba ada yang komen nggak? Neneng Daryati, Assalamualaikum Pak Ustadz, maaf telat, bisa diulang? Ya, insya Allah nanti diulang ya Pak ya. Kepada manusia, Alvin, kepada dirinya sendiri, oke. Ayo, Mas Pak Teguh, pada diri sendiri, oke. Wong Etan, naik tad, ketutup komen, oh gitu ya. Nah ini, udah naik Pak, oke. Supri kepada orang lain, Pamanain kepada diri, waduh. Temimin apa? Oh naik ya, naik. Ayo, berbuat dosa kepada siapa? Orang yang hasud itu berbuat dosa kepada siapa? Monggo, ayo komen dulu. Masya Allah, pada orang lain, oke. Merugikan diri sendiri, oke. Sekarang kita nggak boleh jawabnya ngarang ya. Nggak boleh ngarang jawabnya, ya harus ada dasarnya gitu kan, kepada yang dihasud. Oke, Pak Azhari. Allah Ustaz, nah Pak Azhari masih ingat materinya. Jadi dia berbuat dosa kepada Allah. Berbuat dosa kepada Allah. Kok bisa? Oke, kita buka ya. Ini materi dulu. Nah, kita buka ini. Nah, di sini ada materi dulu. Kalau kita mau ingat-ingat, ini ada di bab keempat. Nah, bab keempat ya. Ada di bab keempat. Oh, ada di bab keempat. Waduh, ini mentok tapi ya, Masya Allah. Mentok ini. Nah, coba. Kenapa orang hasud itu berbuat dosanya kepada Allah? Nah, di situ terhalang tulisan-tulisan enggak? Terhalang tulisan-tulisan enggak? Nah, saya naikin coba. Nah itu. Nah ini. Kelihatan ya? Ini. Jadi orang yang hasud itu asa'ta 'alallahi fi fi'lihi. Engkau berbuat dosa kepada Allah fi fi'lihi, dalam perbuatan Allah, pada yang dilakukan oleh Allah. Gitu. Jadi kalau kita hasud pada seseorang, asa'ta. Asa'ta ini fi'il madi, engkau telah berbuat buruk. Maknanya berbuat dosa Allah kepada Allah fi fi'lihi, dalam perbuatannya. Artinya pada apa yang Allah perbuat pada seseorang, kemudian kita iri kepada orang itu. Berarti kita itu berbuat dosa kepada Allah. Karena apapun yang dilakukan oleh Allah itu adalah sudah bijaksana. Allah itu maha bijaksana. Apa Qur'annya Allah maha bijaksana? Al-Hakim, wallahu alimun hakimun. Hakimun itu dalam tafsirnya itu bisun'ihi. Allah itu bijaksana di dalam perbuatannya. Jadi apapun yang dilakukan oleh Allah itu sudah kebijaksanaan Allah. Artinya orang itu layak mendapatkannya. Tidak ada satu perbuatan Allah kepada hambanya merugikan, tidak ada. Semuanya adalah mahmud. Allah itu al-hamid. Apa yang dilakukan oleh Allah itu terpuji. Manfaat baiknya buat diri makhluk itu. Jadi ketika Allah memberikan kelebihan kepada seseorang, kemudian kita iri,
hasud pada seseorang itu, berarti kita telah berbuat dosa kepada Allah. Bukan kepada dirinya, bukan kepada orang yang dihasudinya, tetapi dia sudah tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Allah. Nah, begitu ya. Oke. Fathul Mu'in buat besok Pak. Subhanallah. Fathul Mu'in ya. Restu bumi ya. Oke. Oke. Lanjut ya. Fitrianti juga ikut hadir ya. Alhamdulillah. Basam. Apa yang dilakukan oleh Allah. Allah itu Al-Hakim. Allah itu sudah bijaksana. Kita lihat keterangannya. Iza anta lam tarobo. Ini tardo, ini fi'il mudore yang dijazmkan oleh lam. Dengan tanda jazmnya hilangnya huruf ilat. Jadi tardo ini aslinya ada alif bengkok. Karena dijazmkan oleh lam, maka hilang huruf ilatnya. Idza anta lam tardo li ma wahaba. Gitu. Ya. Apabila engkau lam tardo, engkau tidak rela, engkau tidak ridho li kepadaku. Nah, maksudnya kepadaku tuh orang yang dihasudi. Ma wahaba. Terhadap apa-apa yang wahaba Allah telah anugerahkan. Gitu ya. Jadi apabila engkau tidak ridho kepadaku, ya, berarti ku-nya itu orang yang dihasudi sama kita. Gitu. Terhadap ma, ini ma-nya berarti maf'ul bih. Ya. Isi mausul sebagai maf'ul bih. Maka butuh silah. Nah ini silahnya wahaba. Wahaba fi'il madi, fa'ilnya huwa. Sebagai silah mausul dari ma. Jadi apabila engkau tidak ridho, tidak rela kepadaku, terhadap apa yang Allah telah anugerahkan. Itu wahaba itu anugerahkan. Apa yang terjadi? Fajaza karobbi bi'an zadani, gitu. Ya, tulisannya kegedean apa kekecilan? Nah, gedein dikit. Nah itu. Nah, ini ya, saya naikin lagi biar nggak terhalang. Nah itu, ya, ingat ya. Idza ini zorof. Zorof bermakna syarat, itu bakal ketemu dua kalimat. Kalimat pertama fi'il syaratnya, kalimat kedua jawab syaratnya. Maka ini fa-nya namanya fa robito. Fajaza, jaza fi'il madi. Fa'ilnya huwa, kembali kepada Allah. Ka-nya domir mutasil sebagai, maaf salah. Jaza ini fi'il madi, domirnya huwa. Maka fa'ilnya adalah robbi. Jadi robbi ini fa'il yang dirofakan dengan domah. Dibaca kasroh untuk memudahkan kiroat wa huwa mudhof. Iyanya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Begitu. Nah ini ka-nya adalah maf'ul bi muqaddam. Jadi jaza fi'il madi sebagai jawab iza. Ka-nya domir mutasil sebagai maf'ul bi muqaddam. Robbi fa'il dari jaza. Yang dirofakan dengan domah dibaca kasroh untuk memudahkan kiroat wa huwa mudhof. Iyanya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Makanya kalau diartikan, maka Tuhanku, Allah, pasti membalasmu. Nah, munya siapa? Munya orang yang hasud. Kita misalkan, kita hasud pada seseorang. Ya. Maka Tuhanku, Tuhankunya itu orang yang dihasudi. Ya. Maksudnya, ku-nya itu orang yang dihasudi. Maka Tuhanku pasti membalasmu. Bagaimana cara membalasnya? Bi'an zadani. Itu. Dengan cara zadani. Zada fi'il madi. Fa'ilnya huwa. Kembali ke robbi. Ya. Dengan cara dia Allah menambahkan nikmat kepadaku. Gitu. Jadi kalau kita hasud pada seseorang itu rugi besar. Kenapa disebut rugi besar? Sudahlah kita dosa kepada Allah karena telah merasa bahwa Allah itu tidak adil pada diri kita, berarti berbuat dosa kepada apa yang dilakukan oleh Allah. Yang kedua, orang yang dihasudi itu malah ditambah nikmatnya oleh Allah. Makanya jangan sekali-kali hasud pada orang lain. Itu ruginya dua kali.
Satu, dosa kita kepada Allah karena sudah menuduh Allah. Yang kedua, orang yang dihasudinya itu justru ditambah nikmatnya oleh Allah. Bi'anzadani. Ini hanya adalah huruf masdariyah. Yang maknanya itu menjadi isim kalimat di depannya. Menjadi kata benda. Jadi sudah kepastian. Sudah kepastian. Pasti benda itu tidak gerak. Maknanya tetap. Tetap. Jadi kalau kita menghasudi seseorang, Allah itu menetapkan bahwa orang yang dihasudi itu pasti ditambah nikmatnya. Jadi kita semakin mencaci diri kita seperti tadi. Ya, dalam materi yang baru itu bahwa seseorang hasud itu pasti akan mendapatkan cacian. Cacian kepada dirinya dan orang lain pun mencaci, mencibir. Nah, begitu. Nah, itu ternyata ini ruginya. Kemudian ditambah lagi wasadda alaika wujuhat tolabi. Wasadda, bawahnya atop, sadda fi'il madi, fa'ilnya huwa. Dan Allah menghalangi alaika kepadamu wujuhat tolabi, pintu-pintu permohonan. Tuh. Jadi doa-doa kita tidak akan terkabul sebab hasud karena ditutup oleh Allah. Wasadda alaika wujuhat tolabi. Wujuh itu wajah, maknanya arah, maknanya pintu. Jadi pintu-pintu permohonannya ditutup oleh Allah. Itulah. Jadi rugi besar menjadi orang yang hasud itu rugi besar, tidak ada untungnya sama sekali. Satu, dia telah berbuat dosa kepada Allah. Yang kedua, orang yang dihasudinya malah akan ditambah nikmatnya. Yang ketiga, doa-doa kita akan terhalang. Wasadda alaika wujuhat tolabi. Itu rugi besar. Rugi besar, itulah orang hasud. Makanya jangan sekali-kali hasud. Nyambung ya? Ayo, komen ayo. Mau nggak jadi orang hasud? Ayo, monggo. Itu bahayanya hasud ya. Kita qanaah aja. Kita ridho dengan pemberian Allah. Apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, itulah yang terbaik. Oke, astagfirullah, berat ya Ustaz. Wong etan itu, wong etan. Ya, enggak Pak Ustaz. Oke, Mas Supri ya. Oke, kitab apa? Kitabnya Nasoihul Ibad. Oh, oke, baru gabung Ustaz. Kitab apa? Nasoihul Ibad ya. Agus Elhan, subhanallah. Itu ya. Itu Pak. Jadi sangat rugi sekali. Ya. Oke. Kalau begitu nggak jadi hasud ya, jangan, tidak ada gunanya sama sekali ya. Oke, qanaah aja Pak Ustadz, sip. Ya, qanaah dari mana Pak Ustadz? Qanaah aja Pak Ustadz, dari mana Pak Ustadz? Maksudnya gimana? Ya, kalau qanaah itu ridho bima fil yadi. Jadi dia menerima apapun pemberian Allah, itu qanaah ya. Oke, Agus, Pak Agus itu lihatnya babnya ya, bab 6 sama makalah ke-14. Alhamdulillah, jadi terang benderang tentang hasud, Masya Allah. Alhamdulillah ya Pak ya. Itu makanya jangan sekali-kali hasud lah. Buat apa? Rugi berkali-kali, bertumpuk-tumpuk kerugian. Oke, apa bedanya dengan zuhud? Nah, oke. Siapa ini yang nanyain? Pak Mansur ya, Pak Mansur. Akhi Bondo. Iya, Pak Mansur Akhi Bondo. Kalau zuhud, dia meletakkan dunia di tangan, tidak di hati, Pak. Itu zuhud. Kalau qanaah itu dia menerima apapun pemberian Allah. Ya. Jadi kalau zuhud itu dia lebih dalam lagi. Kenapa? Dia mampu meletakkan dunia, segala macam urusan dunia itu di tangan, tidak di hati. Gitu. Apa cirinya sesuatu ada di hati?
Nah, kita harus tahu. Jadi kita meletakkan dunia ini di tangan apa di hati. Kita harus tahu cirinya. Jadi kalau meletakkan sesuatu di hati, itu adanya merasa senang, tidak adanya merasa sedih. Berarti sesuatu itu disimpan di hati. Contoh, kalau kita punya duit banyak, senang apa biasa saja? Senang kan? Berarti kita menyimpan duit di hati. Karena adanya merasa senang. Tidak adanya merasa sedih. Kalau kita tidak punya duit, biasa saja apa sedih? Sedih kita, bahkan pusing, bahkan nggak bisa tidur. Nah, itu namanya meletakkan duit di hati. Harusnya disimpan di tangan. Apa cirinya disimpan di tangan? Kalau disimpan di tangan, adanya dan tidak adanya biasa saja. Gitu. Nah, sekarang coba kita bandingkan. Kalau kita nggak ngaji, kita nggak ikut ngaji live nih, biasa saja apa sedih? Kita nggak ikut ngaji nih, ada halangan apa gitu? Kita biasa saja apa sedih? Ayo monggo komen. Kalau kita nggak ngaji, biasa saja apa sedih? Nah, Nur Rahman sedih. Nah, ke Bu Haji ya, Bu Ipa sedih. Nah, itu berarti ngajinya disimpan di hati. Allahnya simpan di hati. Tapi kalau biasa saja, nah itu berarti disimpan di tangan. Itu bukan zuhud. Nah, nyesel ya, itu nyesel berarti sedih kan? Subhanallah. Ya, gitu, sedih dan cari jalan untuk ngaji. Subhanallah. Itu cirinya. Jadi apa cirinya sesuatu ada di hati? Ketika adanya merasa senang dan tidak adanya merasa sedih. Gitu, Masya Allah. Gitu ya Pak Fahmi ya. Itu gampang saja. Gitu. Kalau anak kita sakit, sedih apa biasa saja? Begitu kan? Kalau sedih berarti anak kita simpan di hati. Ya, harusnya diobatin gitu kan? Nggak usah sedih, diobatin gitu. Simpan di tangan, oke ya. Iya, anak sakit jadi nggak ngaji, jadi nggak ibadah. Nah, itu berarti disimpan di hati. Oke, itu zuhud Pak ya. Jadi itu bedanya. Oke, ini burung ya. Nah, ya, sip. Oke, kita lanjut ya. Tadi bahas apa ya? Tadi sampai mana ya? Jadi lupa ini. Pak Mamat masih ada nggak Pak Mamat? Pak Haji Mamat masih ada nggak? Oke. Assalamualaikum dari Jakarta Selatan hadir, Masya Allah. Oke. Hasud ya Bang Etan ya. Hasud ya. Yang ke-14 ya. Hasud. Nah ini. Ya. Mana ini? Kok nggak kelihatan? Oh ini ya, ditekuk lagi ke bawah lagi. Nah, oke. Nah ini baru kelihatan. Mana tadi? Oh mana ini? Ah ini, ya. Jadi yablal hasudu bi khamsatin. Jadi orang yang hasud itu akan rusak. Akan rusak bi khamsatin sebab 5 ya. Oke, sebab 5. Yablal hasuda, bukan hasuda. Ya. Pak Komar bukan hasuda, hasudu. Hasudu ya, fa'il. Nah, jadi yabla al hasudu. Jadi hasud itu akan rusak sebab 5 hal gitu. Nah ini hal yang pertama. Ya, maka dibaca husuli tadi. Kenapa dibaca husuli? Badal dari khomsatin. Husuli zammi lahu. Ya, jadi husuli itu diartikannya hal terjadinya caci maki pada dirinya. Gitu. Ya, caci maki. Ya.
Oke. Kemudian yang kedua, ini wawunya atop. Ya. Wawunya atop. Maka depannya dibaca maktuf. Maktuf alainya adalah husuli. Oke, warna-warni. Terima kasih. Oke, Mbak warna-warni istiqomah ya. Subhanallah. Beliau ini semoga barokah ya. Warna-warni luar biasa. Oke, saya doakan semoga barokah rizkinya. Oke ya. Jadi wawunya atop, maka ini dibaca maktuf. Maktuf alainya adalah husuli, maka dibaca huzni. Dibaca huzni, maktuf. Ya, warna-warni terima kasih. Afzi, ya, afziki, gitu ya bacanya ya. Afziksi, begitu ya. Oke, kurang ke atas Ustaz, tertutup. Oke, nah gini, udah jelas ya. Jadi wahuz nin, putus ya. Jadi dibacanya itu bertanwin, wahuz nin. Nah baru depannya ini dibaca naat, daimin. Naat selalu mengikuti man'utnya. Wahuznin daimin, begitu ya. Huznin itu apa? Kesedihan ya, kesusahan, daimin, yang awet. Awet tahu ya. Awet itu abadi. Kesusahan yang berjangka lama, begitu ya. Jadi orang hasud itu dia akan rusak dengan 5 hal: caci maki pada dirinya dan kesusahan selama-lamanya. Wa huznin daimin. Gimana nggak susah? Karena yang dilihat adalah nikmat orang lain, gitu. Sehingga dia tidak pernah tenang hidupnya. Ya, tadi tidak nyaman, gitu kan? La rohata tadi, masih ingat? Mana tadi? La rohata, nah, itu kan? La rohata lil hasud, lil hasudi. Tidak ada kenyamanan, tidak ada ketentraman bagi orang yang hasud. Makanya di sini wahuznin daimin. Kesedihan yang berkepanjangan, kesusahan yang berkepanjangan. Itu susah kok nggak udah-udah. Itulah nasib orang hasud ya. Makanya jangan sekali-kali penyakit itu nempel di kita. Bebasin ya. Bebasin, kayak Pak Haji Mamat itu, beliau itu orang bebas ya. Makanya awet muda beliau, subhanallah ya. Gitu, bebas dia, beliau itu bebas orangnya ya. Banyak piutang orang ke dia, ke beliau gitu, beliau nggak pernah menagihnya, subhanallah ya. Ini imannya sudah di atas kita, subhanallah. Semoga istiqomah Pak Haji Mamat. Luar biasa beliau ini. Ya, makanya tampak masih awet muda, rambutnya masih menghitam. Luar biasa beliau ini. Ya Allah, patut dicontoh ya. Sudah qanaah beliau ya. Itu ya. Tidak pernah hasud sama orang. Makanya sehat hidupnya. Ya, orang kalau hasud itu banyak penyakit ya. Karena mikirin orang lain. Kenapa nggak mikirin diri sendiri? Malah dia sibuk mikirin orang lain. Nah, itulah nasibnya. Makanya wahuznin daimin. Oke ya. Oke, terima kasih Afziksi. Oke, ya, semoga barokah. Bu Mimi, terima kasih Bu Mimi. Oke, lanjut ya. Oke, hasud ya kulul hasanat. Iya. Ya, oke, hasud itu memakan kebaikan ya, seperti api memakan kayu bakar. Nah, itu udah dibahas tuh pada bab 4 itu yang tadi saya buka itu. Itu sudah ada di situ ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian yang ketiga, rusaknya sebab, gitu kan ya. Wawanya atop. Ini dibaca maktuf. Maka dibaca ghalqin. Dibaca ghalqi. Maaf, ghalqi. Menjadi mudof, tidak ghalqin ya. Kalau dibaca ghalqin, jadi putus. Ghalqi, maktuf, wahuwa mudof. Maka depannya dibaca mudof ilaih. Babi. Dibaca babi, mudof ilaih.
Yang dijerkan dengan kasroh, tidak bertanwin, maka dia berkesempatan menjadi mudhof. Maka depannya dibaca at-taufiki. Jadi, wa ghalqi babit taufiki alaihi. Nah gitu. Ya, jadi wa ghalqi babit taufiki alaihi. Ghalqi itu apa? Tertutupnya pintu taufik baginya atau atasnya. Rugi sekali itu. Makanya rusak. Orang hasud itu rusak. Tertutup pintu taufik atasnya. Sedangkan taufik itu adalah hak prerogatifnya Allah. Gitu. Hidayah itu ada 5. Ya, pertama adalah hidayah fitriyah. Yang kedua hidayah indrawi. Yang ketiga hidayah akal. Yang keempat hidayah Al-Quran. Dan yang kelima adalah hidayah taufik. 4 hidayah itu bisa diusahakan oleh kita. Tetapi kalau hidayah taufik itu haknya Allah. Terus ditutup oleh Allah. Ghalqi baqit taufiki alaihi. Terus bagaimana dia akan mendapatkan pertolongan? Taufik itu pertolongan ya. Pertolongan dari Allah. Kita itu bisa ngaji karena taufik Allah. Ya. Karena mendapat taufik Allah. Banyak orang faham Al-Quran, tapi tidak diberikan taufik oleh Allah. Sehingga tidak mampu menjalankan apa yang ada di Quran. Karena dia tidak diberikan taufik oleh Allah. Makanya kita wajib memintanya kepada Allah taufik itu dengan cara berdoa. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Itu hidayah taufik. Minimal 17 kali kita baca dalam satu hari. Bang Jali terima kasih, ya Bang Ronde juga terima kasih. Itu namanya hidayah taufik, ya at-taufik, ya gitu. Jadi kalau sudah ditutup, ya kita nggak bisa dapat pertolongan Allah. Itulah orang hasud. Makanya orang hasud itu semakin kurus itu lama-lama mati dia. Ya, makanya jangan hasud gitu. Rugi sekali. Yablag itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Jadi maknanya berkesinambungan gitu. Terus menerus dia. Orang hasud itu terus menerus, ya. Terus menerus rusak. Jadi rusaknya terus menerus. Gitu, makanya sangat rugi. Ya. Yabla ini fi'il mudhari, maknanya bentuk sedang. Jadi berkelanjutan. Orang hasud itu terus menerus. Gitu. 5 itu terus berjalan. Caci makian pada dirinya. Dia merasa tidak dijadikan orang yang beruntung. Gitu. Sedihnya juga terus menerus gitu kan. Nah, dilanjut di sini pintu taufiknya ditutup itu pun terus menerus. Ya, tinggal menunggu keajaiban. Berikutnya ini wawunya atop lagi. Wawunya atop lagi. Maka dibaca wa musibatin. Putus. Wa musibatin. Kalau dibaca putus, maka depannya dibaca naat. Daimatin. Kenapa tidak dibaca daimati? Nggak bisa jadi mudhof karena ketemunya huruf la. Ini ketemunya la. La itu huruf. Kalau huruf tidak bisa menjadi mudhof ilaih. Jadi diputus daimatin. Kenapa dibaca daimatin? Naat dari musibatin. Jadi wa musibatin daimatin. Baru la ajro. Ini lanya nafilil jinsi. Ya, makanya ajro isim la yang dinasabkan dengan fathah tidak bertanwin. Isim la itu tidak bertanwin. La ajro fiha. Fi-nya huruf jar hanya domir mutasil sebagai majrur, fiha sebagai khobar la. Ingat tadi rumusnya. Jadi kalau lana filil jinsi itu kebanyakan khobarnya berupa jar majrur. Ya, ingat yang dicontohkan saya. La roiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Itu jadi kalau ketemu lana filil jinsi udah kita jiplak itu. Kita ingat-ingat itu. La roiba fihi. La ajro fiha. La ajro fiha ini kalimat.
kalimat setelah isim yang bertanwin. Daimatin ini isim tapi bertanwin. Maka muncul kaidah, bila ada kalimat setelah isim yang bertanwin, maka dibaca naat. Nah, jadi ini naat, sifat yang musibah yang selama-lamanya gitu ya. Jadi musibah terus yang la ajro, tidak ada pahala fiha, di dalam musibah itu. Orang itu kalau dapat musibah, itu dapat pahala. Kalau orang hasud dapat musibah, la ajro fiha. Orang itu kalau dapat musibah, itu menggugurkan dosa-dosa. Dan dia berpahala. Beda dengan orang hasud. Kalau orang hasud, dia musibahnya terus-menerus, la ajro fiha. Yang tidak ada pahala baginya. Lah, sih terus gimana itu? Merugi, sangat rugi sekali. Tuh, makanya di sini Nur Rahman kasihan orang yang hasud ya. Gitu ya. Kasihan betul. Sudahlah dia musibahnya terus-menerus. Di dalam musibah yang ia alami, la ajro fiha. Tidak ada pahala baginya. Kalau orang biasa kena musibah, itu menggugurkan dosa. Dia dapat pahala. Kalau orang hasud tidak. Tidak sama sekali. Ini la-nya la nafil disinci. Artinya nol. La, tidak ada. Tidak ada ajro. Tidak. Jumpai seseorang, saudara kita berbuat tidak baik, jangan kau pernah ceritakan kepada orang lain. Kalau kita menceritakannya, maka akan Allah balas. Cara Allah balas, kita tidak akan dimatikan oleh Allah sebelum kita bernasib sama dengan yang kita ceritakan tadi. Itu. Makanya kalau saudara kita berbuat tidak baik gitu kan, ya, kita tidak boleh menceritakan kepada orang lain. Kalau bisa menasehati dengan cara yang baik. Kalau tidak bisa menasehati, diam. Jangan menceritakannya kepada orang lain. Ketika kita menceritakannya kepada orang lain, maka kita akan bernasib sama. Kita akan melakukan apa yang diceritakan oleh kita tentang saudara kita. Kalau tidak terjadi, maka terjadi pada anak kita. Anak kita tidak terjadi, maka terjadi pada cucu kita. Itu terakhir, pasti Allah balas kepada cucunya. Itu akan menyakitkan. Ya, karena kita menyaksikan kita yang berbuat, kenapa cucu kita yang mendapat balasan. Nah, itu namanya balasan, bukan karma ya. Nah, sebetulnya maknanya sama ya, cuman kita tidak boleh menggunakan karma karena karma itu tidak ada di Islam. Jadi adanya balasan. Sering saya sebut orang baik bernasib baik. Orang buruk bernasib buruk. Yakin itu, Allah tidak buta. Allah tidak salah memberikan balasan. Tidak pernah salah. Tepat sasaran. Begitu ya. Oke, nyambung? Oke, Ajifini yang dimaksud apa ini? La sawirata ila wajhaka aduhu. Itu yang di mana itu? Tolong pencerahannya. Ya, saya harus tahu dulu nih Mbak nih, ya. Ajifini ya. Ajifini itu Mbak ya. Apa itu balasan di dunia ya Ustaz? Iya. Betul. Allah itu memberikan surga dua kan ya. Begitu juga neraka dua. Surga dunia dan surga akhirat. Neraka dunia dan neraka akhirat. Apa yang disebut surga dunia? Ketika hidup kita merasa bisa menerima ridho dengan ketetapan Allah. Itu namanya kita mendapatkan surga dunia. Dan nanti akan disempurnakan di akhirat. Kita akan masuk surga yang dijanjikan. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita tidak menerima kehidupan yang Allah tetapkan, berarti kita neraka dunia. Dapat neraka dunia. Dan nanti akan disempurnakan di neraka yang dijanjikan oleh Allah.
Itu. Ya, makanya ya kita jadi orang baik lah ya. Insya Allah orang baik itu tidak rugi. Begitu kan ya? Oke. Ya, tadi yang menanyakan saya belum ini ya, belum jelas. Bacanya belum jelas. Oke. Mohon maaf ya. Oke, kita lanjut. Tadi mana? Musibatin daimatin la ajrofia. Jadi la ajrofia ini adalah naat ya. Sifat dari daimatin. Oke. Kemudian nomor berapa ini? 1 ya. Husulid zammilahu. Yang kedua, ghalqi babi taufiki alaihi. Yang ketiga, wa musibatin daimatin la ajrofiha. Jadi baru 3 ya. Keempatnya adalah wawunya atop. Maka ini dibaca al-ghadabi. Al-ghadabi, nah ini dibacanya naat ya. Sudah kelihatan sama ya. Sama-sama al. Nah itu. Jadi dibaca wal ghadabi syadidi. Jadi wal ghadabi syadidi. Gitu ya. Syadid. Baru alaihi minallahi ta'ala. Gitu. Ya, jadi wal ghadabi. Ghadabi itu apa? Murka. Ya, asyadidi yang banget. Ya, murka yang keras. Alaihi kepadanya minallahi ta'ala dari Allah ta'ala. Oh, subhanallah itu. Jadi orang yang hasud itu mendapat murka yang keras kepadanya dari Allah ta'ala. Rugi sekali. Wal ghadabi syadidi alaihi minallahi ta'ala. Subhanallah itu ya. Jadi mendapat murka yang keras kepada orang yang hasud tadi minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Nah, baru di sini qala aliyun. Nah, qalanya fi'il madi, kenapa dibaca aliyun? Fa'il ya. Fa'il yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. Maka ini dibaca al-Mawardi. Jadi Imam Ali al-Mawardi ya. Nah, di sini ini wawunya namanya wawu haliyah ya. Jadi menjelaskan keadaan. Nah, itu. Nah, ini bacanya idofah ya. Idofah. Maka kalau idofah, maka depannya mudof. Mudof pasti isim. Kalau isim di awal dibaca rofa. Jadi hakikotu ya. Mubtada yang dirofakan dengan doma wa huwa mudof. Al-hasadi mudof ilaih yang dijerkan dengan kasro. Maka depannya dibaca khobar. Khobar itu isim yang rofa. Maka dibaca siddatu. Siddatu khobar yang dirofakan dengan doma wa huwa mudof. Maka depannya dibaca mudof ilaih. Mudof ilaih itu ngejer. Maka dibaca huzni. Alanya huruf jer al khairati majrur yang dijerkan dengan kasro karena jamak mu'anats salim. Ya. Jadi kata Imam Ali al-Mawardi, hakikatul hasadi, hakikatnya hasad itu gitu. Hakikatnya hasud itu adalah, ingat ya, jadi kalau khobar itu diartikan adalah siddatul huzni. Sidda itu apa? Banget ya. Banget. Huzni itu kesedihan. Ya. Jadi adalah siddatul huzni. Jadi banget sedihnya. Gitu ya. Sedih tahu ya. Jadi diartikan banget susah gitu ya. Banget susah alal khairati. Atas kebaikan-kebaikan allati gitu. Allati itu isim mausul. Ya. Menjadi naat dari al-khairati. Jadi sifat dari al-khairati. Ya. Maka butuh silah mausul. Nah, ini dibaca takunu. Dibaca takunu fiil mudore nakis ya. Dengan isim kanannya hiya. Hiyanya kembali ke allati. Begitu. Karena allati itu mensifati khairat. Ya, sangat oke Nur Rahman. Banget itu sangat ya boleh.
Gitu ya. Jadi allati takunu. Takunu fi'il mudhari nakis dengan isim kananya hiya. Linnasi, linya huruf jar, annasi majrur yang dijer.